Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Kiranya kita masih boleh dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita kembali lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Kristono Santoso. Kiranya firman Tuhan minggu ini boleh memberkati kita semua dalam masa pandemi ini. Dan kita mau percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan penyertaan untuk kita boleh selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita mau percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita boleh sama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan secara tatap muka langsung di gereja kita. Dan untuk sekolah minggu, akan selalu ada cerita menarik untuk adik-adik semua. Bapak Ibu sekalian boleh mengajak putra dan putrinya untuk menyaksikan tayangan cerita sekolah minggu. Bagi para jemaat sekalian yang membutuhkan pelayanan doa khusus dan konseling, bisa menghubungi Sekretariat GB Kedamaian yang tertera di bawah sini. Dan para hamba-hamba Tuhan akan melayani jemaat sekalian. Dan selama ibadah online, jemaat dapat memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan untuk operasional gereja, dan persembahan ucapan syukur atau yang lainnya ke nomor rekening GB Kedamaian yang tertera di bawah sini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Selamat menjalankan ibadah online minggu ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya kita kembali diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan diri kita. Kita masuk dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya percaya pada hari ini ada berkat yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Amin saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kami mengalami pertolongan Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah. Oleh sebab itu, kami bawa korban syukur kami. Kami bawa pengagungan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Dan mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah setiap umat-Mu mengalami hadirat Tuhan. Dan berkat Tuhan tercurah mengalir dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah ini dengan bersukacita dan hati yang gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita karena hanyalah Yesus, Raja yang ajaib. Dia Tuhan yang berkuasa. Dialah sumber kemenangan. Dialah pengharapan kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan penuh telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Kau Raja atasku. Mari semua. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia, sumber gunung batu kekuatanku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh mulia dan sungguh berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Mari jemaat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Shalom. Selamat pagi kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian. Dimanapun Anda berada, Anda semua dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam ibadah yang masih harus online di bulan September ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pertama-tama berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih atas penyertaan perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Pagi hari ini kami bersekutu bersama secara online, dan biarlah kami boleh menikmati firman Tuhan. Teguhkanlah hamba-Mu Tuhan, agar tidak ada perkataan yang sia-sia. Dan teguhkanlah pemberitaan firman ini menjadi berkat yang membangun kehidupan setiap anak-anak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Kau menguduskan kami, dan kami akan menerima berkat-berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Sebagai manusia, anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, kehidupan kita bisa naik dan turun. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Allah memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan saya berbicara tentang Musa. Mari saudara kita melihat firman Tuhan. Saya baca 10 ayat ini untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang Musa. Ya, saya ajak Anda membaca di dalam Keluaran ayat Keluaran 3, ya, Keluaran 3 ayat 1 sampai 10, agak panjang, ya. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Allah menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa."
Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, kita tahu, bahkan anak-anak kita tahu sejarah Musa, kisah tentang Musa. Suatu hari Musa ini yang sudah lari dari Mesir, dia kemudian menjadi orang yang menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro di tempat yang bernama Midian. Dan dikatakan di sana selama 40 tahun Musa berada di sana. Mengapa Musa lari? Karena Musa pernah membela bangsanya ketika dia menjadi anak putri Firaun, anak angkat ya, dan dia merasa terpanggil untuk membela umatnya yang ada di dalam kesengsaraan. Jadi panggilan untuk menolong, melepaskan orang Israel itu sudah ada di dalam diri Musa, dan kita tahu bahwa Musa memang dipersiapkan Allah untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Meskipun Musa mengalami berbagai macam dalam kehidupannya, tetapi panggilan Tuhan dan rencana Tuhan itu terus ada dan konsisten. Oleh karena itu, saudara, mari kita mempelajari hidup Musa dan kita merefleksikan kepada hidup kita. Kita melihat dalam Alkitab, Musa itu usianya sampai 120 tahun. Dan ternyata hidupnya dibagi menjadi 3 fase kehidupan. Fase kehidupan 40 tahun pertama ketika dia ada di Mesir, bertumbuh menjadi putri dari Firaun, ya, diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Dan yang kedua, ketika dia menjadi penggembala domba selama 40 tahun di padang gurun di Midian, dan 40 tahun kemudian, selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan. Nah, ini 3 fase kehidupan yang kita bisa pelajarin, yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Fase kehidupan pertama adalah ketika Musa itu berusia dari lahir sampai usia 40 tahun. Anda tahu ceritanya, singkat cerita, Musa itu disembunyikan di sungai Nil karena waktu itu Firaun sedang ingin membunuhi bayi-bayi laki-laki Israel supaya tidak bertambah banyak. Dan ditemukan oleh dayang-dayang dari putri Firaun. Dan singkat cerita, dia kemudian diangkat anak menjadi putra dari putri Firaun. Nah, saudara, ketika dia menjadi orang yang bertumbuh menjadi seorang bangsawan, Musa ini diperlengkapi dengan berbagai ilmu yang dia perlukan, dan dia memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. 40 tahun pertama adalah masa keemasan
Musa di dalam hidupnya menikmati dan menjadi orang yang begitu banyak diperlengkapi di dalam hidupnya untuk menjadi seorang bangsawan Mesir. Di tengah-tengah dia itu, hatinya untuk orang Israel. Suatu hari, dia keluar dan dia melihat orang-orang Israel itu banyak disiksa oleh pengerah-pengerah pengerja, maka dia suatu saat memukul salah satu dari mereka sehingga mati. Pikirnya dia sudah menyelamatkan satu orang Israel dari penganiayaan dari orang Mesir. Tapi ternyata esoknya ketika dua orang Israel bertengkar, dia ingin memisahkan mereka. Tiba-tiba seseorang mengatakan, apakah engkau akan membunuh kami juga seperti engkau membunuh pengerah Mesir kemarin? Disitulah dia menjadi takut dan kemudian dia melarikan diri karena Firaun berikhtiar membunuh dia. Saudara, pada masa 40 tahun pertama dalam hidupnya, itu adalah masa yang seperti kita anak-anak Tuhan inginkan. Kita ingin hidup dalam suasana atau kehidupan yang begitu produktif, begitu efektif. Kita ingin mendapatkan yang terbaik. Kita ingin mendapatkan karir puncak. Orang mengatakan kalau bisa sebelum 40, engkau sudah ada di karir yang mendekati puncak. Sebelum 40 kalau bisa engkau sudah menjadi orang yang sukses. Itu ukuran orang-orang di mana itu tahun-tahun keemasan. Musa bisa berkata, siapa aku? Ketika dia membunuh pengerah Mesir itu, dia berkatakan, siapa aku ini? Dia berani menengahi, bahkan dia berani memukul, bahkan membunuh orang yang hendak membunuh salah satu orang Israel yang dianiaya. Musa adalah hidupnya mengatakan 40 tahun pertama, siapa aku ini? Tetapi setelah itu, saudara, dia melarikan diri dan dia kemudian ada di padang gurun, menikah dengan anak Yitro dan kemudian mengembalakan kambing domba. Berapa lama? Alkitab juga mengatakan selama 40 tahun. Itu bukan masa keemasan bagi dia, tapi masa-masa penuh ketidakpastian, masa-masa penuh kehilangan, masa-masa di mana hidup itu tiba-tiba menjadi sangat-sangat tidak berarti. Oleh karena itu, ketika dia diutus oleh Tuhan dari ayat yang ke-10 tadi, dikatakan, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Kalau tadi dia mengatakan, siapa aku ini? Sekarang dia mengatakan, siapakah aku ini? Dia menjadi orang yang tadinya sangat-sangat berharga. Merasa dirinya punya segala sesuatu yang dia bisa pakai untuk melakukan misi dalam hidupnya, bahkan untuk menolong orang lain. Sekarang adalah dia orang yang merasa tidak punya apa-apa, bahkan dia menjadi orang yang mengatakan dia bukan siapa-siapa. Saudara, Anda ada di mana saat ini? Anda dan saya ada di mana saat ini? Mungkin Anda yang muda, Anda sedang di usia keemasan pertama. Anda sedang memacu hidup ini, mengisi hidup ini, membawa hidup Anda naik dan naik dan naik. Apapun juga Anda akan lakukan demi karir, demi usaha, demi pangkat, demi keberhasilan, demi profesi, apapun juga Anda akan melakukan yang terbaik. Saya kira itu tidak salah, karena itu sebuah kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Apalagi kalau Anda ingin melakukan semuanya itu seperti Musa untuk menolong umatnya orang Israel. Kalau Anda ingin melakukan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Itu bagus. Tetapi ketika kita memasuki suatu masa, khususnya masa pandemi ini, banyak orang yang tadinya merasa hidup di masa-masa keemasan di mana dia bisa memacu roda kehidupannya itu semakin cepat untuk mencapai apa yang dia idam-idamkannya. Banyak orang yang mengalami kehilangan. Seorang teman baik saya, pelayan Tuhan, mengatakan seluruh tabungannya itu boleh dikata habis. Dia rugi hidupnya sekitar 40 miliar. Dia mengatakan, ya saya kecewa juga. Apa yang saya tabung seumur hidup tiba-tiba bisa hilang seketika ini juga dengan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Ada Musa-Musa dan banyak Musa-Musa yang saat ini sedang ada di gurun, sedang mengembalakan yang ternak yang bukan miliknya, milik mertuanya. Tidak punya apapun juga. Tetapi masa ini, sebenarnya masa yang paling bagus. Ketika Anda dan saya ada masa yang penuh dengan kekosongan, masa itu adalah masa yang perlu kita merenungkan, siapakah aku ini Tuhan? Kalau dulu kita berpikir, siapa aku ini Tuhan? Sekarang, siapakah aku ini Tuhan? Tanpa kita harus menjadi orang yang putus asa, tapi mari kita bertanya, mengapa kita tidak perlu putus asa? Karena sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhenti berusaha. Ketika Tuhan sudah memberikan di dalam hati Musa ketika dia lahir menjadi orang yang akan dipakai Tuhan. Meskipun Musa kemudian mengalami masa-masa kekosongan dalam hidupnya, Tuhan tidak pernah lupa untuk kembali mengajak dia. Maka itu ketika suatu saat dia sedang membawa kambing domba mertuanya menyeberangi gurun sampai di kaki gunung Horeb, tiba-tiba dia melihat sebuah semak yang terbakar. Ya, saya kok ingat pelajaran semak yang terbakar ini. Saya ingat pelajaran dulu ketika saya belajar tentang Alkitab. Tuhan itu ternyata adalah ahli di dalam audio visual, saudara. Tuhan itu sangat ahli di dalam audio visual. Gimana Tuhan menarik Musa adalah dengan image, dengan video, dengan pandangan. Ya, zaman sekarang orang semua kan pakai belajar dengan video dan sebagainya. Itu untuk menarik orang. Ya, zaman dulu sebelum ada elektronik, Tuhan sudah memakai cara yang luar biasa. Apa untuk menarik Musa? Semak yang ada apinya, tapi apinya tidak membakar semak itu. Ketika Musa kemudian tertarik, ya, anak-anak kita juga sekarang tidak suka hanya pelajaran yang monoton, ingin mendapatkan satu video grafis dengan yang menarik dan menarik. Tuhan melakukan. Ketika dia tertarik, baru ada suara audio. Dan ini menarik sekali. Tapi ini bagian dari salah satu cerita, tapi bukan inti dari cerita ini. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, ketika Tuhan memanggil, Tuhan ngomong dengan Musa, mengingatkan, aku sudah melihat dan mendengar kesengsaraan umatku Israel. Jadi visi Tuhan itu mengingatkan dia kepada Musa bahwa Tuhan masih merencanakan. Dan kemudian Tuhan berkata, oleh karena itu aku mengutus engkau. Musa tentu tidak berani karena dia merasa dia bukan siapa-siapa. Nah, dia kemudian memasuki fase yang ketiga di dalam hidupnya. Kita harusnya jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kita adalah orang yang sama seperti Musa, mengalami fase ketiga dari 40 tahun usianya yang ketiga, tahap yang ketiga. Apa yang dia lakukan, yang Tuhan lakukan? Dalam Keluaran 4 ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah perbincangan dengan Tuhan, lalu sahut Musa,
Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Jadi Musa ini takut. Karena apa? Dia sudah bertanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah aku, Tuhan mengatakan. Ya, tetapi kemudian dia juga sulit, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku ini adalah orang yang diutus kalau engkau tidak menampakkan diri kepadaku? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Nah, saudara, fase yang ketiga ini adalah fase di mana Musa mengakui bahwa Allah ternyata mau memakai orang yang bukan siapa-siapa lagi. Allah mau memakai orang yang dia sendiri mengatakan, aku bukan siapa-siapa lagi. Dan buktinya apa? Dia hanya punya tongkat kayu, tongkat gembala yang diambil dari kayu yang mungkin tidak ada harganya. Dan tongkat itu diubah menjadi ular, sehingga Musa pun takut sampai kemudian ditangkap kembali menjadi tongkat. Apa yang ada di tangan Musa, apa yang dimilikinya itu, bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Saudaraku sekalian, Tuhan sanggup memakai kita yang bukan siapa-siapa. Alangkah indahnya jika orang melayani Tuhan, memiliki pemahaman dan kesadaran seperti Musa ini. Aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau memakai aku. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa. Bahkan tongkat yang ada di tanganku yang tadi milikku pun itu sebenarnya milik Tuhan, dan Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan kuasa kemuliaannya. Dan nanti terbukti tongkat itu akan mengalahkan sihir daripada orang-orang tabib-tabib, penyihir-penyihir dari Firaun, sehingga mereka mengakui bahwa Musa ini memiliki kuasa yang dari Allahnya orang Israel. Saudara, mengapa pelayanan ini seringkali menjadi hancur? Karena seringkali ketika kita melayani, kita pada fase pertama seperti fase kehidupan Musa. Ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa bisa melakukan buat Tuhan, dan ketika kita merasa Tuhan layak untuk memberkati kita, supaya kita bisa lebih lagi dipakai Tuhan. Itu bisa berarti kita belajar mati-matian teologi. Kita juga bisa mati-matian memberikan tenaga, waktu, pikiran kita, uang kita untuk Tuhan. Dan kita merasa Tuhan layak memberkati kita lebih dan lebih lagi. Tetapi orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang nantinya justru bukan rela dipakai Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang akan memakai Tuhan untuk hidupnya. Fase pertama, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang melayani dengan pemikiran, siapa aku ini? Fase yang kedua juga adalah kalau orang ada di dalam fase yang kedua, pelayanannya pun akan tidak berguna. Karena apa? Orang yang sedang mengalami putus asa. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak pelayanan yang kemudian redup. Banyak orang-orang yang kehilangan lagi
antusiasme di dalam melayani Tuhan. Banyak orang-orang yang kemudian tidak lagi fokus karena apa? Memikirkan hidupnya. Memikirkan menolong hidupnya dan tidak lagi fokus kepada pelayanan. GBI Kedamaian bukan gereja yang besar. Di tengah-tengah pandemi ini kita akan bisa melihat siapa orang-orang yang masih memiliki hati dan keinginan untuk melayani. Saya bangga dengan tim ibadah online ini, teman-teman. Mungkin Anda nggak lihat usaha mereka. Pekerjaan yang dilakukan melayani online lebih berat daripada ibadah offline. Ibadah offline, live sekaligus beres. Ibadah online mempersiapkan tempat, mengatur waktu, mengatur peralatan, selesai itu mengedit, selesai itu kemudian juga harus mengupload, nunggu internet yang begitu lamanya untuk diupload, ya. Sehingga kalau terjadi kekurangan, terjadi kesalahan, kemudian masuk kritik, gimana rasanya? Mereka adalah volunteer. Semuanya itu adalah volunteer. Bahkan peralatan yang dipakai pun itu bukan investasi, tapi kita pakai dari ada siapa yang punya, kita pakai bersama-sama. Tetapi justru pelayanan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang ternyata Tuhan mau memakai kita di tengah-tengah ketika kita tidak bisa merasa apa-apa. Maka itu pertama di Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat itu bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga sebenarnya buat Musa sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak panggilan Tuhan. Karena yang ada padanya itu Tuhan bisa pakai. Ketika kemudian selesai tongkat itu, Tuhan masih belum selesai. Masukkanlah tanganmu ke dalam kantongmu. Ketika Musa memasukkan ke dalam kantong, tangannya ke dalam kantong, keluar tangannya putih, yaitu kusta. Kaget dia. Tanganku aja sekarang bisa kusta oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan berkata, masukkan. Ketika dimasukkan dan keluarkan kembali, sembuh. Kalau tadi Tuhan bisa memakai apa yang dia punya, Tuhan juga bisa memakai apa yang ada di dalam dirinya. Tangannya, hidupnya. Nanti Musa adalah orang yang terus berdebat dengan Tuhan. Aku tidak mampu berbicara Tuhan. Tuhan marah. Ada Harun saudaramu jika jadi pembicara. Tapi kalau saudara dengarkan 5 kitab itu sampai kepada kitab Ulangan, saudara akan tahu bahwa Musa adalah seorang yang cakap berbicara. Musa adalah orang yang cakap berbicara. Jadi sebenarnya dia itu terlalu banyak alasan karena dia takut. Tapi Tuhan membuktikan kalau engkau taat, engkau bisa. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, bagi kita semua saat ini, saat pandemi ini adalah saat yang baik ketika engkau dan saya mengalami, siapakah aku ini Tuhan? Ada yang bisnisnya hilang, ada yang karirnya terhambat, ada yang pekerjaannya pun hilang, bahkan ada anggota keluarga yang hilang. Anda ketika bertanya, siapa aku Tuhan? Aku nggak mampu melakukan apa-apa. Jangan berkata demikian. Justru Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita yang mau dipakai Tuhan. Apa yang ada? Saya senang dengan juga anak-anak muda di tempat ini yang tadinya sibuk, ya, sekarang mau membantu sekolah minggu, menjadi orang yang menceritakan tentang sekolah minggu. Bagus sekali. Apapun yang Anda punya di waktu-waktu ini, bahkan ketika engkau merasa tidak punya pun, Tuhan bisa memakai kita. Fase kehidupan ini adalah Anda di mana? Kalau Anda di fase pertama, Anda sedang mengalami kekecewaan.
Kalau Anda di fase kedua, Anda sedang dalam kekecewaan, Anda juga nggak akan memikirkan Tuhan lagi. Tapi marilah setiap anak Tuhan, ini di fase yang ketiga, di mana Tuhan itu memanggil kita ketika kita sudah mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memanggil kita. Teman saya mengatakan ketika bisnisnya sedang jatuh, sedang habis, dia memiliki waktu untuk Tuhan. Dia setiap jam 5 pagi sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan berjam-jam karena dia punya waktu. Dan dia mengatakan, pandemi ini berkat yang besar bagi saya. Meskipun bisnisku hilang, habis, tetapi aku diberkati Tuhan karena aku lebih dekat kepada Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, dia adalah orang yang sekarang bergerak untuk melayani. Tadinya hanya orang yang pasif, tapi kemudian menjadi orang yang sangat-sangat aktif. Tuhan memanggil kita dalam kondisi justru ketika kita merasa tidak mampu. Dan itu adalah panggilan yang saat yang tepat. Pandemi ini bukan alasan Anda untuk tidak perhatian kepada gereja, karena tidak ada gereja yang offline, tidak ada pelayanan dan sebagainya. Justru saat ini, pikirkanlah, Tuhan sedang menantikan Anda untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang fase kehidupan yang dialami oleh Musa. Fase kehidupan itulah yang juga sedang kami alami. Ada kami yang kecewa karena kami ada di fase 1. Ketika kami merasa kami adalah orang yang pantas dipakai Tuhan dan diberkati. Ternyata terjadi pandemi dan kami banyak kehilangan. Ada kami yang ada di fase 2. Di mana kami sedang berkeluh kesah karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan siapakah kami ini Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau membawa kami kepada fase ketiga. Justru ketika kami merasa tidak menjadi siapa-siapa, Tuhan mengundang kami. Tuhan masih ingat kepada kami untuk kami dipakai oleh Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang sepatutnya sudah tidak memikirkan diri kami sendiri. Kami adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, adalah orang yang sudah selesai dengan hidup kami. Sehingga kami mengatakan, inilah aku Tuhan, aku siap. Dan kami bila Tuhan juga sadar bahwa Engkau memakai bukan karena kehebatan kami. Tapi apa yang ada pada kami, bahkan yang paling sederhana pun, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai kemampuan kami yang paling sederhana. Bahkan Tuhan juga bisa memakai tubuh kami, hidup kami, yang tidak ada apa-apanya, menjadi alat Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Karena banyak dari anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, mereka kecewa kepada Tuhan. Ataupun mereka kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan. Ataupun mereka adalah orang yang mengatakan, aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan pelayanan, karena hidupku harus aku pikirkan terlebih dahulu. Tuhan, biarlah Engkau menyapa kami, Engkau hadir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sadarkan mereka bahwa di dalam segala perkara, anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan Engkau akan memakai, Engkau akan memperlengkapi kembali, dan Engkau akan mengangkat kembali kami tinggi ketika kami adalah orang-orang yang rela untuk dipakai Tuhan. Bukan memikirkan diri kami, tetapi memikirkan pekerjaan Tuhan. Bila anak-anak-Mu di GBI Kedamaian juga sedang memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk GBI Kedamaian dan untuk pelayanan di tempat ini. Dan mau mengambil pelayanan, bahkan berinisiatif untuk melakukan sesuatu Tuhan. Kau memberkati para tim volunteer yang selama berbulan-bulan sudah melakukan pekerjaan pelayanan ini tanpa memikirkan segala sesuatu bagi mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati setiap anak-Mu di dalam kehidupan dan pekerjaan dan keluarga mereka. Berkatilah anak-anak yang sedang dalam sekolah, di dalam rumah, dari rumah. Berkatilah orang-orang yang bekerja baik di dalam maupun di luar rumah.
dan Tuhan juga memberkati kiranya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pengurus, para pelayan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala dan keluarganya, untuk Tuhan juga lindungi, sertai, dan berkati. Kami ingat bagi anak-anak Tuhan yang dalam masa-masa kelemahan jasmani seperti Mama Lihung dan Pak Juanda yang sedang mengalami kelemahan. Berikanlah sukacitamu Tuhan melalui anak-anak mereka, keluarga mereka. Berkati Pak Awang juga yang dalam kelemahan fisik, kiranya semakin menggebu-gebu hatinya untuk Tuhan. Dan juga Ibu Wahyudi dalam masa tuanya, Tuhan juga terus dampingi dan berikan dia penghiburan supaya dia merasa bersukacita. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga memberkati terus Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, MPR, DPR, Kepolisian, ABRI, kepala-kepala daerah, sampai yang tingkat yang terendah. Tuhan, satukan mereka dalam satu komando dan berikan kuasa dan hikmat kepada Bapak Presiden supaya bangsa Indonesia ini boleh dituntun dan dihindarkan dari malapetaka yang akan semakin besar. Tetapi mereka boleh mengalami pertolongan oleh karena Tuhan bekerja melalui para pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau yang memberkati setiap usaha, setiap kegiatan, setiap kehidupan kami, di setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam setiap rumah tangga Anda dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan menyertai kita semuanya dari sekarang, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita gerejanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau